Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab UTS mengenai perancangan analisis dan algoritma. Untuk soal yang pertama, di sini algoritma adalah metode atau langkah yang direncanakan secara tersusun dan berurutan untuk menyelesaikan atau memecahkan permasalahan dengan sebuah instruksi atau kegiatan. Menurut Anda, apakah algoritma menjadi kunci sukses keberhasilan sebuah sistem informasi? Jelaskan pula syarat-syarat algoritma yang baik. Oke, untuk menjawab yang pertama, algoritma sendiri dapat menjadi keberhasilan sistem informasi. Karena algoritma sendiri dapat membantu memecahkan suatu masalah yang terjadi pada sesuatu atau sebuah sistem informasi. Untuk syaratnya sendiri, di sini ada 10. Yang pertama ada reliability. Reliability ini merupakan hasil yang diperoleh dari sebuah proses harus berakurasi tinggi dan benar. Untuk yang kedua, algoritma sendiri harus mempunyai proses yang efisien. Yang dimaksudkan proses tersebut dilakukan secara cepat dengan kalkulasi waktu dan pengerjaan sependek mungkin. Kemudian, algoritma bersifat general yang berarti tidak hanya dapat menyelesaikan satu permasalahan, tetapi algoritma sendiri dapat menyelesaikan banyak permasalahan yang ada. Kemudian ada expandable, berarti algoritma sesuatu yang dapat dikembangkan. Kemudian mudah dimengerti, algoritma sendiri harus mudah dimengerti dan dipelajari ketika dikelola menjadi sebuah program. Kemudian ada portability, yang berarti algoritma mudah diimplementasikan di berbagai platform komputer. Kemudian ada precise, yang berarti algoritma harus tepat dan tanggap. Kemudian ada efektif, yang berarti algoritma ketika pemrosesan tidak akan ada instruksi ganda yang akan muncul. Kemudian ada terminate, yang berarti ketika algoritma dijalankan harus ada akhir dari algoritma tersebut. Kemudian ada output yang dikeluarkan yang harus tepat. Nah, yang kemudian ada nomor 2, sebuah algoritma tidak saja harus benar, tapi juga harus fokus atau efisien. Beri penjelasan seperti apa yang dimaksud algoritma yang efisien tersebut. Untuk nomor 2, akan saya jawab, algoritma sendiri yang bagus adalah algoritma yang efisien, yang berarti algoritma tersebut yang diukur dari beberapa jumlah waktu dan ruang memori yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Algoritma yang efisien sendiri meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang. Kebutuhan waktu dan ruang tersebut bergantung pada ukuran dan masukan yang menyatakan jumlah data dari deep proses tersebut. Efisiensi algoritma dapat digunakan untuk menilai algoritma yang terbaik. Untuk nomor 3, jelaskan kekuatan dan kelemahan metode brute force. Untuk kelebihannya sendiri, algoritma brute force dapat memecahkan suatu masalah yang logis serta memiliki kemampuan untuk memperoleh pemecahan masalah dengan sangat baik dan dapat mempertimbangkan banyak opsi yang kemudian disaring satu dari sekian banyak opsi tersebut, sehingga proses pemecahan masalah dapat berjalan dengan baik dan optimal. Untuk kekurangannya sendiri, algoritma brute force sangat sulit untuk kebutuhan pemecahan masalah yang terburu-buru atau cepat, karena dalam pemrosesan algoritma brute force sendiri membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengumpulkan opsi sebelum dieksekusi. Untuk yang keempat, beri penjelasan lengkap tentang algoritma Greedy. Nomor 4, algoritma Greedy sendiri merupakan sebuah pendekatan dalam pemrograman yang mengambil keputusan lokal yang optimal pada setiap langkahnya, dengan harapan menghasilkan solusi yang optimal.
Algoritma Gride sendiri tidak selalu menghasilkan solusi yang optimal secara keseluruhan. Namun, seringkali algoritma ini menghasilkan solusi yang cukup baik dan efisien. Dalam beberapa kasus, algoritma Gride bahkan mampu menghasilkan solusi yang secara optimal yang secara keseluruhan sehingga sangat berguna dan menyelesaikan masalah dengan waktu yang terbatas. Dalam masing-masing kasus, algoritma Gride memerlukan strategi yang berbeda untuk memilih pilihan yang optimal pada setiap langkahnya. Oleh karena itu, sebelum menggunakan algoritma Gride, diperlukan analisis dan perhitungan yang cermat untuk meningkatkan apakah algoritma ini cocok untuk digunakan pada kasus tertentu atau tidak. Dalam praktiknya, penggunaan algoritma Gride harus disesuaikan dengan masalah yang dihadapi dan diimplementasikan dengan hati-hati untuk memastikan keakuratan dan efektivitasnya. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.